Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan amalan ibadah salat subuh berjamaah dan diteruskan dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan barokahnya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dalam memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami asma Allah dan hikmah di balik asma Allah. Hari ini sampai pada pembahasan asma Allah yang ke-13, yaitu Al-Musawwir Jalla Jalaluh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rupa, yang memberikan bentuk kepada segala sesuatu. Jadi at-taswir adalah menjadikan sesuatu berbentuk, yang karena itu Allah Subhanahu wa taala Maha mencipta, memberikan rupa dan bentuk pada hambanya yang sebelumnya tidak bisa disebut namanya kalau belum ada bentuk dan rupanya, sehingga ya belum bisa disebut namanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah membentuk kita sebagai makhluk manusia. Jadi Rasulullah menganjurkan kita bersyukur. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian bersyukur, alhamdulillah saya jadi manusia gitu. Karena Rasulullah mengajarkan, cobalah kamu sekali waktu engkau bersyukur atas dirimu dijadikan oleh Allah sebagai manusia. Itu adalah anugerah, kenikmatan yang luar biasa. Karena kalau jadi ayam udah tinggal nunggu giliran aja. Kalau enggak hari ini ya besok dipotong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dalam surat Ali Imran ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dialah Allah yang memberikan bentuk, yusawwirukum fil arham, yang memberikan bentuk ya, di dalam rahim. Kaifa yasha, ya bagaimana Allah saja maunya. La ilaha illa huwa, maka tidak ada Tuhan yang bisa melakukan semacam itu illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz Al-Hakim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang yang menentukan mau bentuknya kayak apa, laki-laki atau perempuan,
itu memang bagaimana kehendak Allah. Kemudian bagaimana warna kulit kita, bagaimana keadaan kita, itu kaifa yasha, bagaimana kehendak Allah saja. Maka dari itu kan seringkali teorinya begini begitu, kalau pengen laki-laki begini, kalau pengen perempuan begitu. Nah, itu ya boleh berusaha, tapi sesungguhnya yang menentukan laki-laki atau perempuan, yang menentukan bagaimana keadaan si janin calon manusia yang akan lahir ke dunia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu apakah tidakkah kamu perhatikan, apakah kamu tidak memperhatikan tentang dirimu? Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi itu sampai menyebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang bisa mengenali dirinya, maka dia akan bisa mengenali Tuhannya. Karena memang luar biasa, manusia itu diciptakan oleh Allah makhluk yang luar biasa. Yang luar biasa keadaannya, luar biasa keistimewaannya, dan memang dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, manusia ini memang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan kamu sekalian manusia adalah makhluk yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling elok. Maka perhatikan dirimu. Setelah memperhatikan, ya, kenapa sampai Rasulullah SAW sudah menyampaikan kabar dari Allah bahwa kalau engkau bisa mengenali dirimu, maka engkau akan mengenali Tuhan. Manusia saja sudah begitu hebatnya, bentuk, rupa dan segala sesuatunya itu memang sungguh menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk manusia ini dengan begitu indahnya, simetris wajahnya, kemudian komposisi keadaan wajahnya itu luar biasa. Karena Rasulullah SAW juga mengkhabarkan ada yang diciptakan oleh Allah makhluk yang enggak simetris, itu juga ada. Itu para jin diciptakan oleh Allah itu enggak simetris. Matanya sebelah kanan di sebelah mana, yang sebelah kiri di posisi yang mana, dan begitu selanjutnya. Manusia diciptakan dengan luar biasa. Ini menunjukkan keagungan Allah. Maka sampai Allah nyatakan la ilaha illallah, enggak ada yang bisa semacam itu. Kalau hanya sekedar membuat bentuk, manusia juga bisa bikin boneka. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan bahwa manusia itu bukan hanya kulitnya, tapi juga dalamnya. Bukan hanya tampak dohirnya saja, tapi juga tampak batinnya. Nah, karena itu dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan bentuk dan rupa. Salah satu di antara tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan sampai warna kulit sekalipun. Kalau kita amati manusia ini, seluruh dunia di permukaan bumi ini itu bisa berbeda-beda, bisa beda warna kulitnya, padahal sumbernya satu. Sumbernya satu, Nabiullah Adam alaihissalam, dan Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya itu adalah anak turunnya Adam alaihissalam. Jadi selanjutnya setelah Allah menciptakan Adam itu semuanya adalah anak turun Nabiullah Adam alaihissalam. Tapi bisa berbeda
untuk yang tinggal di wilayah tropis seperti di Indonesia ya kulitnya sawo matang. Untuk tinggal yang di Eropa mereka kulitnya putih. Mereka yang di daratan Afrika sana kulitnya hitam kelam dan lain sebagainya. Itu sudah menunjukkan Masya Allah itu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semuanya itu. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa fil ardi ayatul mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam surat Az-Zariyat ayat ke-21 di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan bumi dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh sangat rupawan bumi ini, terhampar. Begitu indahnya komposisi yang ada di dalam bumi ini. Ini juga sungguh sangat menakjubkan ketika kita melihat tentang alam jagat raya ini, namanya bumi. Ini sudah sangat ini kalau bukan Tuhan memang nggak akan bisa. Padahal setelah dipelajari ternyata bumi ini bulat. Tapi yang nampak oleh kita itu terhampar begitu luas, yang luar biasa. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan bentuk-bentuk yang lain, matahari, bulan dan lain sebagainya. Kemudian wa ma bainahuma minas sama'i wal ard, antara bumi dan langit itu dia diisi oleh Allah dengan berbagai macam bentuk dan rupawan. Seringkali kita melihat atau kita berkomentar, aduh ini burungnya cantik sekali, karena memang warnanya sangat indah sekali. Orang bilang cantik sekali, bagus sekali. Tapi kalau manusia dibikin semacam itu, ya nggak cantik lagi. Ada orang melihat, ini yang senang dengan binatang anjing, maka anjingnya bagus sekali, cantik sekali. Ya sudahlah, manusia terserah imajinasinya. Tapi yang pasti bahwa semuanya itu adalah ciptaan Allah, dan yang memberikan bentuk dan rupa adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi memahami tentang al-musawwirnya Allah Subhanahu wa taala, sampai di dalam Al-Qur'an itu juga disebutkan tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan bentuk rupa di dalam rahim, maka Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh. Summa sawwahu wa nafakha min ruhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah disempurnakan, Allah tiupkan ruh di dalam jasad janin yang ada dalam rahim itu. Wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'idah. Kemudian Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan akal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rupa, as-sam'a, pendengaran. Ya, kalau diamati, diperhatikan, Masya Allah, telinganya pas betul, posisinya ya bagus di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala absar, diberikan penglihatan, membentuk mata, penglihatan itu juga pas banget di situ. Dan akal, posisinya ada di mana dan lain sebagainya, itu Allah Subhanahu wa taala yang telah memposisikan, mengkomposisikan bagaimana keadaan, ukuran dan bentuk serta rupanya. Ini memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan hal yang semacam itu.
Tapi Allah di penghujung ayat dalam surat As-Sajdah ayat 9 tadi, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang-orang yang mensyukuri atas karunia Allah itu. Sudah dibikin bagus itu komposisi matanya, kemudian dilengkapi dengan garis ya, alisnya sudah disusun oleh Allah sedemikian rupa. Tapi kadang-kadang manusia nggak bersyukur, kayaknya alis saya kurang bagus, alisnya tetangga itu bagus sekali, akhirnya bikin alis kayak punya tetangga, dikerok habis seret gitu kan. Nah, terus dibikin seperti alis tetangganya. Allah sudah membikin, memang komposisi hidungnya ya sudah seperti itu. Lagi-lagi ngelihat hidung yang lain, kok hidung yang lain bisa begitu ya? Akhirnya, jadi begitu banyak orang-orang yang tidak bersyukur. Bukan sekedar itu, dia melihat wajahnya, aduh kenapa wajahku begini ya, kenapa kulitku begini, kan itu mereka bisa semacam itu, akhirnya operasi plastik, Masya Allah. Jadi tidak mensyukuri atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur berarti dia mengetahui bahwa itu adalah bagian karunia Allah. Jadi tidak melihat itu karunia Allah. Orang yang bersyukur berarti dia memahami bahwa itu keagungan Allah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka justru tidak mampu melihat semacam itu. Maka seringkali manusia ini disebutkan oleh Allah, memang sedikit sekali orang-orang yang bersyukur atas keagungan dan kebesaran Allah. Maka ada doa seorang yang supaya kita ini menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Dan ketika kamu sekalian sudah sampai pada usia yang matang, yaitu usia yang ke-40, sampai Allah menyebutkan nominal angkanya. Allah menyebutkan kalau kamu sekalian sudah sampai pada usia yang matang, yaitu usia yang ke-40, maka engkau berdoa kamu sekalian, kata Allah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bapak Ibu sekalian udah hafal ya? Kalau belum hafal berarti belum 40 tahun. Jadi kalau sudah masuk 40 tahun kita supaya menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena sudah diisyaratkan sedikit sekali orang-orang yang bersyukur atas karunia Allah ini. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bersyukur. Artinya supaya kita ini bisa berpikir yang positif, supaya kita bisa melihat segala sesuatu itu dari sisi karunia Allah, bukan menurut persepsi kita, bukan menurut maunya kita, tapi menurut, jadi kita dalam perspektif tentang ketuhanan. Iya ya, Mas, Tuhan itu, Allah itu memberikan karunia, memberikan dan lain sebagainya, membentuk tentang dirinya dan lain sebagainya, itu sudah sedemikian rupa. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka lewat kita memahami tentang al-musawwir ini diharapkan kita bisa betul-betul memahami tentang bentuk rupa apa saja yang dalam hidup ini yang sudah diciptakan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Mau binatang, mau tumbuhan, mau apa. Ada yang berpikir, wah ini Tuhan ini gimana sih? Dalam satu riwayat itu ada orang yang sedang duduk di bawah pohon pohon yang besar, pohon beringin.
diperhatiin gitu. Dia tadabbur alam, dia lihat alam. Ini pohon besar begini, buahnya kecil. Terus sementara itu yang di depannya ada pohon semangka. Ya. Pohonnya kecil, buahnya besar sekali. Ini Tuhan ini apa enggak keliru ya ini? Tuhan ini memberikan, kasih bentuk, kasih ciptaan kok kayak gini. Nah, maka tidak lama kemudian karena sudah di bawah pohon, siang-siang semilir gitu, akhirnya dia ngantuk. Terkantuklah, setelah itu dia kejatuhan buah. Ya. Nah, kejatuhan buah dari pohon beringin pas di mukanya. Begitu kejatuhan, begitu dia kaget. Dia langsung dapat jawaban waktu itu. Waduh, alhamdulillah. Waduh, alhamdulillah. Kalau seperti apa yang saya bayangkan. Ini mestinya pohon yang besar, buahnya besar. Saya kejatuhan pohon ya, buah semangka, wah itu pasti banyak muka saya. Itu langsung mendapatkan jawaban dari Allah. Oh iya ya. Iya, pohon besar biasa untuk berteduh itu memang sudah Allah Subhanahu wa taala sudah memang membentuk semacam itu. Manusia memang dikit-dikit protes ini. Padahal kalau diperhatikan betul iya ya. Memang begitulah Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan semuanya dalam keadaan yang sempurna. Semuanya sudah dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala melampaui dari pandangan manusia. Bahkan seluruh manusia dikumpulkan untuk merancang segala sesuatu, tapi tetap saja masih kalah. Gak akan mampu untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasawwarakum fa ahsana suwarakum, dan apa saja yang dibentuk oleh Allah, yang sudah dibuat oleh Allah, diberikan rupa oleh Allah, fa ahsana suwarakum, maka itu adalah yang sebaik-baik, itu adalah yang terbaik bentuk dan rupa yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya kucing ya begitu rupanya, wajahnya. Namanya anjing ya sudah begitu, memang cakepnya begitu. Seperti kemarin saya sampaikan, Allah itu menegur seorang nabi, seorang rasul, gara-gara dia mencibirkan ciptaan Allah. Anjing, Nabi Yashkur itu dalam hatinya itu dia mencibirkan, anjing kamu itu bentuknya udah jelek, najis lagi. Itu langsung ditegur sama Allah. Yashkur, kamu kenapa mencacat ciptaanku? Emang kamu bisa bikin anjing kayak apa yang cakep? Nah itu sampai Nabi Yashkur itu menangis, kaget itu, Masya Allah, iya ya, ini kan ciptaan Allah. Ini kan memang ciptaan Allah, maka itu penyesalan yang mendalam, yang bukan sehari, bukan seminggu, dia menangis menyesali, ya Allah, gak pantas saya sampai mengkritik ciptaan Allah. Nah, karena saking lamanya dia menangis, maka akhirnya Allah memberikan gelar Nuh. Jadi Nuh itu orang yang banyak menangis. Nabi Yashkur itu dulu namanya ya, Nabi Nuh itu dulu namanya Nabi Yashkur, diberikan gelar oleh Allah. Ya, ada beberapa nabi yang diberikan gelar oleh Allah. Nabi Yakub diberikan gelar oleh Allah Israel. Maksudnya bahasa Ibrani yang artinya adalah orang yang dekat kepada Allah. Lain dengan Bani Israel. Israel itu adalah gelar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nuh adalah gelar yang diberikan kepada Nabi Yashkur. Nah, dan seterusnya. Maka kita melihat segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini,
Allah sudah menyebutkan itu wa ahsana suwarakum, itu adalah yang terbaik. Dalam bentuk apapun itu yang terbaik. Ya tapi kenapa enggak dibikin semuanya itu manusia itu cakep semua? Loh, emang menurut kamu enggak cakep? Semuanya juga cakep dalam bentuk yang lain. Maka cara memandang seseorang, ini adalah ciptaan Allah. Kalau engkau melihat itu adalah ciptaan Allah, maka engkau akan melihat bagaimana kesempurnaan ciptaan itu. Kalau engkau melihat sisi Allahnya dalam pikiran, dalam hati itu sudah ada, iya ini ciptaan Allah, maka engkau akan bisa melihat betapa sempurnanya, betapa ya, bagusnya ciptaan Allah itu. Tapi kalau menurut persepsi dirimu, maka persepsi seseorang itu kan dibentuk oleh segala sesuatu yang ada di lingkungannya, dibentuk juga oleh pembicaraan, omongan orang lain. Jadi kalau cakep itu, yang namanya cakep itu ya kulitnya yang putih, badannya tinggi, langsing gitu kan. Lah terus yang nggak langsing tapi langsung gimana? Ya cakep juga gitu kan. Jadi oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimallah, maka apapun yang telah diciptakan oleh Allah, Al-Imam Al-Qushairi dalam kitab At-Tadhkir wa Tadhakkur, beliau memberikan penjelasan tentang Al-Musawwir. Dialah Allah yang mengungkapkan kebaikan budi pekerti seseorang itu dengan digambarkan tentang bumi. Bumi ini diciptakan Allah begitu rupa dan begitu indahnya, dan juga memancarkan keindahan. Itulah bumi. Maka bumi itu sudah dibentuk oleh Allah dengan komposisi yang sangat indah sekali. Itu bisa ditaburi apa, dibuang apa saja, disiram apa saja. Disiram air bersih, tetap dia menumbuhkan hal-hal yang baik. Disiram dengan air comberan, dia tetap saja menumbuhkan kebaikan. Maka engkau harus belajar dari bagaimana Allah itu menjadikan bumi. Maka Imam Al-Ghazali, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau juga memberikan penjelasan. Ini orang-orang salaf, orang-orang soleh ini memberikan bagaimana memberikan pemahaman tentang Al-Musawwir. Maka jadilah engkau seperti bumi. Para sufi itu adalah orang-orang yang seperti bumi. Sekalipun dijadikan tempat pembuangan apa saja, tetap saja akan menumbuhkan hal-hal yang baik, hal-hal yang segar, hal-hal yang indah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ia mencintai Allah sebagaimana Allah mencintai mereka. Jadi karena sudah apa saja, pokoknya dari Allah itu adalah itu yang terbaik. Apa saja yang dari Allah yang terbaik, maka dia tetap mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang buta dan orang yang tuli. Orang yang buta dia menyesali kebutaannya, ya Tuhan, kenapa Engkau menciptakan saya buta? Jadi saya nggak bisa lihat apa-apa ini. Masa orang lain Kau ciptakan dia bisa melihat, katanya melihat segala sesuatu yang indah di bumi ini. Akhirnya Allah tetapkan, ya sudah, Engkau bisa melihat. Begitu melihat ternyata yang disaksikan itu adalah di sana sini orang saling berantem, saling mencaci maki, akhirnya ya Allah, ternyata kayak gini, orang pada berantem begini. Aduh. Akhirnya saya ingin Engkau kembalikan, biar saya enggak melihat saja ya Allah. Yang satu, biar saya enggak mendengar saja ya Allah. Karena ternyata begitu mendengar, ternyata kenapa orang-orang ini, manusia-manusia ini begitu banyak orang-orang yang tidak mengagungkan Allah, tidak mengingat Allah, tidak zikrullah, tapi yang ada adalah omongan, cacian, makian dan lain sebagainya.
Ya Allah, kalau gitu saya lebih senang dalam keadaan tuli, karena disitulah kesunyian diriku, yang ada hanya Engkau saja. Nah, jadi justru maka ma'asyiral muslimin rahimallah, jadi kalau semua pandangan itu adalah minallah, ilallah dan ma'allah, manusia ini akan selamat hidupnya. Maka tema besar yang kita usung dalam kajian ini adalah bagaimana kita menumbuhkan kesadaran tentang minallah, segala sesuatu datang dari Allah. Ilallah, dan semua sedang menuju kepada Allah. Ma'allah, menuju kepada Allah, bersama Allah. Gitu. Atas bimbingan Allah, maka Allah itu mengutus Rasul, menurunkan Al-Quran dan segala sesuatunya, supaya manusia dalam perjalanan menuju kepada Allah itu ya bersama ridhonya Allah, bersama petunjuknya Allah, bersama karunia Allah. Maka minallah, ilallah dan ma'allah, inilah orang-orang saleh yang sudah merumuskan tentang bagaimana kemudian setelah itu nanti billah lillah. Jadi semakin mendalam bahwa iya, billah lillah, memang semuanya memang pantasnya itu karena datang dari Allah, memang semuanya hanya untuk Allah. Sehingga ungkapan innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi nanti terus setelah minallah, ilallah, ma'allah, kemudian lillah, terus billah, bukan bersama dengan Allah, tapi dengan Allah. Kalau ma'allah, bersama Allah, kalau bersama itu bisa jauh, bisa dekat, tapi kalau sudah billah, berarti sudah dengan Allah. Kebersamaan yang sangat dekat. Ayolah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita memahami tentang al-musawwirnya Allah ini dalam rangka untuk meneguhkan keimanan dan keyakinan. Nggak ada lagi protes, nggak ada lagi caci maki tentang ciptaan, nggak ada lagi kita yang ada hanya mensyukuri atas segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Allah menciptakan kita dalam keadaan sempurna, ya, dan apa yang Allah sudah ciptakan itu segitu adanya. Lalu bagaimana jika ada manusia misalkan dia diciptakan dilahirkan dalam kondisi yang katakanlah kurang lengkap, kurang kakinya tidak ada, kakinya, dan dia harus modifikasi, artinya menambah kaki palsu dan sebagainya. Itu sebuah perbuatan yang tidak mensyukuri, atau itu sebuah usaha untuk agar dia bisa mencari nafkah dan sebagainya. Bagaimana? Iya. Jadi bagaimana kalau Allah melahirkan dalam keadaan yang kurang atau cacat, maka Allah sudah meletakkan dalam dirinya akal. Akhirnya dia berpikir, yang pertama orang harus menerima dulu, ya memang ciptaan Allah itu ya bermacam-macam itu, dan itu juga menunjukkan memang maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya, itu pasti ada manfaatnya. Nah, karena dengan begitu maka akhirnya seseorang berpikir, oh ya, dia melengkapi atau memodifikasi ya, itu bukan tidak menunjukkan rasa syukurnya. Setelah dia menerima itu, dari situ mendapatkan pelajaran, iya ya, kalau gitu
Terus seseorang dibolehkan bibir yang sumbing disempurnakan boleh. Kemudian kaki yang tidak sempurna boleh disempurnakan. Tapi ingat bahwa tidak boleh kemudian ini Tuhan ini enggak benar ya, itu yang dilarang oleh agama untuk menyalahkan Tuhan, karena pasti ada hikmah di balik ciptaan Allah itu, sehingga akhirnya muncullah ide, pikiran. Nah, pikiran untuk membuat kaki, kemampuan seseorang untuk memodifikasi itu kira-kira dari mana? Dari dirinya atau dari mana? Pasti juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu pasti itu dalam rangka Allah memberikan ilmu. Maka kalau yang sudah sempurna terus dia nggak terima, dia masih mengubah-ubah, itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang tidak sempurna, disempurnakan. Nah, itu dibolehkan dalam agama gitu. Jadi bentuk bahwa Allah akan membuat ide seseorang. Yang memberikan ide itu siapa? Yang supaya orang berpikir itu siapa? Sehingga diberikan kemampuan untuk sedetil-detilnya untuk membuat sesuatu itu siapa? Ya pasti juga datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka Allah itu Rabbul Alamin, pencipta alam, pemelihara dan pendidik. Rabbun itu juga pendidik. Dididik apa? Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan inspirasi dari segala sesuatu untuk menjadi kebaikan bagi manusia. Dan tetap saja kalau dia membuat kaki, melihat kaki kuda itu bagus sekali, kuat sekali, nggak mungkin dia akan terinspirasi, kalau gitu dibikin kaki seperti kuda biar larinya cepat. Nggak mungkin, pasti dia akan ternyata kalau manusia kakinya ya seperti ini gitu. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ya memberikan. Jadi tetap saja itu maha suci Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Maha suci Allah menciptakan semuanya yang semacam itu pasti akan ada hikmahnya untuk memberikan ide membuat. Jadi berarti memang dari ilmu Allah memberikan ilmu kepada seseorang. Begitu. Ada yang lain? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kawan lama ini. Apa kabar, Pak? Ustaz, kalau kita lihat makhluk hidup yang kita lihat di alam ini kan yang banyak kurang itu adalah manusia ya, banyak cacat saja. Kalau binatang kadang seragam gitu. Yang namanya anjing sama gitu ya, atau kucing sama gitu ya. Nah, manusia ini beragam kan. Nah, ini kan banyak yang cacat kadang-kadang itu kekurangan anggota tubuh atau apa. Nah, sekarang kita bagaimana mensikapi atau membesarkan hati daripada kawan-kawan kita yang kurang beruntung itu kan, supaya mereka itu tidak merasa rendah diri ya. Banyak sekali misalnya saudara kita yang kekurangan tuli atau luka atau hatinya ada. Itu gimana saya membesarkan hati mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi yang cacat dan yang sempurna pasti banyak yang sempurna. Jadi hanya sekian, paling 0% yang tidak sempurna. Ya rupanya memang Allah menciptakan keadaan itu supaya yang sehat, yang sempurna itu bisa mensyukuri nikmat. Orang sudah begitu aja sampai Allah masih menyebutkan sedikit sekali, sekalipun Allah sudah membentuk yang sangat rupawan, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Maka melihat semacam itu mestinya iya kita bersyukur, alhamdulillah. Terus rasa syukur itu maka akan menimbulkan
rasa empati. Orang yang bersyukur itu orang yang sangat mengerti tentang keagungan dan kebesaran Allah, yang mengerti tentang apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka hendaknya kamu sekalian melihat kepada yang lain bahwa itu menjadi pelajaran yang berharga. Nah, terus bagaimana membesarkan hati bahwa ya, semua yang diciptakan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Nah, jadi karena itu ya udah, yang pertama terima apapun yang telah diberikan oleh Allah. Gitu. Karena begitu banyak karunia yang diberikan oleh Allah. Saya punya kawan waktu di pesantren dulu itu buta, tapi kemampuan hafalannya luar biasa. Jadi kalau menghafalkan Quran itu dekat dengan kita suruh bacain. Baca sekali, dia perhatikan 2 kali, 3 kali udah hafal dia. Lah kita baca 10 kali aja belum hafal, Pak. Gitu. Jadi memang pasti ada sesuatu yang lain yang Allah akan berikan anugerah kepadanya. Gitu. Jadi maka begitu banyak orang-orang yang buta tapi bisa menjadi penghafal Quran. Kemudian ada orang-orang yang cacat tapi diberikan kemampuan yang luar biasa. Ada saja. Jadi pasti ada hikmahnya. Hanya kita manusia yang karena kita selalu memandang sesuatu itu menurut perspektif manusia, itu yang sehingga akhirnya menyalahkan Tuhan. Maka terus dibangkitkan, pasti ada sesuatu yang Allah anugerahkan keistimewaan bagi orang-orang yang cacat. Ya. Nah, karena itu terima, kemudian setelah itu cari hikmahnya, ambil hikmahnya. Nah, sementara bagi orang-orang yang hidup, maka itu menjadi pelajaran berharga. Alhamdulillah, ini saya diberikan oleh Allah kesempurnaan. Jadi itu pelajaran yang sudah sengaja Allah berikan kepada kita semua. Itu hampir sama pertanyaan yang pertama tadi, bahwa memang ini pelajaran, pasti ini ada hikmah di balik semua itu. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini membawa kebaikan bagi semua pihak. Yang sehat, yang sempurna, itu akan bisa memberikan perhatian yang lebih kepada orang yang tidak sempurna. Sehingga dalam kehidupan ini sudah ini bagi kelompok tertentu, ini untuk tempat duduk kelompok tertentu, ini untuk, nah itu luar biasa dalam kehidupan ini. Siapa yang menggerakkan begitu? Ya pasti Allah. Yang menggerakkan hati dan pikiran itu ya Allah juga, sehingga akan terjadi mekanisme yang luar biasa. Gitu. Saya kira begitu, dan marilah kita tutup pertemuan ini dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan iman Islam kepada kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, dijadikan anak turun kita anak yang soleh dan solehah. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.